Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. How are you semuanya? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang baik. Dan aku berharap kalian juga selalu happy ya teman-teman, amin. Video kali ini adalah aktivitas aku sehari-hari seperti biasa. Jadi sebentar lagi aku mau pulang kampung lagi teman-teman. Aku mau mudik ke Cianjur. Tapi sebelum aku mudik, aku mau unboxing dulu paket yang aku beli dari Shopee. Kali ini aku baru beli makram teman-teman. Jadi sebenarnya ini video lama, cuman aku baru edit sekarang. Aku kemarin beli makram lagi dari Shopee. Store-nya itu kalau nggak salah letaknya ada di Bali. Dan ini tuh makramnya besar banget dan murah serta cantik. Dijamin, aku udah beberapa kali beli makram di sana dan memang kualitasnya bagus banget teman-teman. Dengan harga kurang dari 200.000 kita bisa dapat satu buah makram yang besar, bentuknya dan motifnya itu cantik banget. Warnanya juga kalian bisa pilih warna apa. Kebetulan aku juga pilih warna beige ya teman-teman, seperti biasa yang natural aja. Dan mumpung di Shopee lagi ada promo yang super duper menarik, yaitu promo Shopee Murah Lebay. Di sana itu teman-teman bisa lihat banyak banget barang-barang yang super duper murah, termurah di Shopee bahkan. Selain itu juga kalian bisa dapetin ekstra diskon sampai dengan 20.000 dan voucher yang lebih murah lagi. Yuk teman-teman ikutan, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, aktivitas selanjutnya aku seperti biasa beres-beres rumah sebelum tidur. Karena ini juga aku mau pulang kampung, jadi aku mau ninggalin rumah itu dalam kondisi yang masih rapi dan bersih gitu. Biar nanti pas pulang aku tinggal beres-beres dikit. Karena kalau biarpun ditinggal dalam kondisi yang bersih, tetap aja kalau kita pulang itu debu tetap ada ya teman-teman. Jadi harus diberesin lagi. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin sih kalau aku itu memang akan lebih sering pulang bolak-balik Bekasi Cianjur karena memang ada urusan yang harus aku kerjakan. Jadi mudah-mudahan sih apapun urusan aku nanti selalu dilancarkan, selalu dimudahkan juga prosesnya sampai dengan nanti selesai gitu. Dan someday aku akan share ke kalian apa sih yang lagi aku kerjain di Cianjur itu sampai membuat aku harus bolak-balik terus. Hal yang membahagiakan sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan someday aku bisa cerita semuanya ke teman-teman ya. Sudah jadi kebiasaan aku ya kalau malam itu memang harus aktivitas dulu. Jadi nanti bangun paginya itu rumah dalam kondisi rapi, aku tinggal beres-beres yang lainnya gitu. Nah, beres-beres malam seperti ini memang ada pro dan ada kontranya. Termasuk komentar dari teman-teman yang masuk ke video-video aku gitu. Ada yang lebih seneng juga beres-beres malam, ada juga yang nggak suka gitu, tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman memang lebih nyamannya beres-beres malam ketika anak sudah tidur, ketika rumah itu dalam kondisi clear, nggak ada yang mengganggu kita untuk aktivitas, itu silahkan. Tapi kalau misalnya ada yang lebih seneng beres-beresnya pagi atau siang, ya itu silahkan juga teman-teman. Semua kembali lagi ke teman-teman ya. Menurutku mau beres-beresnya pagi, siang atau malam itu sah-sah aja bisa dilakukan ya teman-teman. Tidak ada anggapan kalau beres-beres malam itu pamali gitu. Nyapu malam itu nggak boleh gitu. Dalam Islam nggak ada yang seperti itu teman-teman. Hadisnya pun aku sudah cari, nggak ada yang sahih gitu ya mengenai hal itu gitu. Jadi ya namanya beres-beres ya bisa kapan aja, nyapu ya bisa kapan aja. Nggak membuat kalau kita nyapu malam itu rezeki jadi seret gitu. Itu lucu banget sih kalau aku dengar ada komentar yang begitu. Awalnya kaget kalau dapat komentar begitu. Nanti rezekinya seret loh kalau nyapu malam-malam. Nanti bakal gini loh gitu loh. Allah, itu nggak ada dari Allahnya. Jadi lebih baik dalam menilai sesuatu, memandang sesuatu memang kita lebih terbuka aja ya. Hal-hal yang istilahnya memang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasul serta nggak ada ajaran dari Allah sendiri, ya untuk apa diikuti gitu. Lucu sih, aku pernah banget dapet komentar begitu. Ih, beres-beres malam tuh bikin rezeki seret katanya. Lah, alhamdulillah ya Allah, sampai sekarang Allah masih memberikan aku rezeki yang cukup, meski gak berlebih, tapi alhamdulillah segalanya aku syukuri. So, yuk teman-teman, kita lebih bersyukur lagi, lebih mensyukuri apapun yang sudah kita punya, apapun yang sudah kita dapatkan selama ini. Tidak perlu diberikan embel-embel
hal-hal yang serba pamali gitu, maksudnya segala sesuatu hal yang baik tentunya insya Allah akan baik juga. Jadi termasuk ya aktivitas kita di rumah gitu, bukan berarti kita beraktivitas malam itu jadi nggak baik gitu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan tidak rasional lah gitu. Oke. Nanti di Cianjur insya Allah aku akan buat vlog juga teman-teman. Aku mau berkunjung lagi ke rumah adekku yang baru. Jadi ceritanya adekku itu baru beli rumahnya juga rumah mungil seperti rumahku. Dan sebagai pasangan muda yang baru, adekku kan baru menikah gitu 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah Allah udah kasih rezeki bagi kedua adekku itu, udah punya rumah. Dan nanti rencananya minggu depan itu memang adekku baru mau pindah ke rumah itu. Nanti aku akan host tour rumah adekku ya. Jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang khususnya punya rumah baru, rumahnya juga dalam bentuk rumah mungil seperti rumahku dan rumah adekku nanti. Gimana sih cara membuat rumah itu menjadi lebih efektif gitu. Jadi rumah itu ada fungsinya jelas, seperti misalnya di dapur ada laundry roomnya, dapur mungil tapi ada laundry room yang memadai itu seperti apa gitu. Dan kebetulan rumah adekku juga rumah yang subsidi, jadi benar-benar bisa memberikan informasi juga ke teman-teman, inspirasi. Wah, rumah mungil bersubsidi itu bagusnya diapain sih? Insya Allah nanti aku akan buat videonya ya teman-teman ya. Beres-beres malam itu memang lebih sering aku kerjakan di atas jam 9 malam ya teman-teman, setelah Syakila tidur. Memang sih memakan waktu, istirahatnya jadi kurang. Tapi aku tuh sama sekali gak punya waktu buat beres-beres yang proper gitu kalau pagi itu, karena Kila tuh bangun tidur dia udah langsung main, udah ngeluarin mainannya yang diberantakin kemana-mana gitu. Jadi lebih baik memang aku pilih untuk beres-beres malam, karena paginya itu kan lantai udah bersih, Kila juga mainnya jadi leluasa, lebih enak. Nanti aku tinggal beresin yang sisa-sisanya aja gitu. Bener-bener gak ada waktu banget sih kalau pagi itu, susah. Kadang-kadang kalau dia lagi manja pun aku mau aktivitas sedikit aja udah susah, udah gak boleh gitu, apalagi kalau untuk aktivitas yang banyak. Jadi memang beres-beres malam itu buat aku memang udah bener-bener harus dilakukan, karena ya terkait kondisi ya, anak lagi masa-masanya manja, lagi masa-masanya perlu diperhatikan kalau pagi siang itu. Jadi aktivitas aku pribadi di rumah juga terganggu akhirnya. So ya udah, waktunya memang lebih pas kalau aku beres-beres malam. Nah, ini aku lagi mau buang sampah ke depan teman-teman. Sejak masa pandemi memang aktivitas bersama tetangga juga jadi kurang ya teman-teman. Gak terlalu yang sering bergaul gitu. Sama-sama menjaga sih soalnya. Bukan berarti kalau kita ketemu kita gak sapaan, pasti dong. Aduh kangen banget masa-masa ngumpul bareng tetangga, makan bareng gitu, ngumpul-ngumpul. Sekarang udah jarang, udah gak ada malah. Mudah-mudahan kondisi pandemi juga segera berakhir, jadi kondisinya udah normal lagi gitu. Pengen deh ngelihat Kila sama teman-temannya di sini tuh bisa main. Gak seperti sekarang, Kila lebih banyak di rumah. Tapi ya kita balik lagi ke kondisi ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Biasanya kalau buang sampah malam-malam gini masih ada bapak-bapak tetangga yang ngumpul gitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang sama sekali nggak ada dan benar-benar sepi banget. Aku jadi buru-buru ngeluarin sampah langsung masuk, terus aku gembok di pagarnya. Aku benar-benar kangen banget suasana yang dulu gitu. Malam-malam bapak-bapak itu masih aktif main badminton, ibu-ibunya juga masih ada yang sebagian ngobrol. Kalau sekarang udah jarang banget terjadi. Kangen masa-masa itu ya, masa-masa rame gitu, masa-masa yang bisa saling silaturahmi dengan baik, nggak ada jarak gitu. Kalau sekarang bener-bener berjarak banget. Dan gak kerasa ya, pandemi ini kurang lebih udah 1 tahun lebih kondisinya berlangsung seperti ini. Dan aku masih istilahnya masih berharap, ya Allah semoga semuanya cepat berlalu, kondisi semoga cepat normal kembali. Yuk sama-sama berdoa teman-teman, karena ini bener-bener penting banget ya. Hidup kita itu benar-benar berubah sejak pandemi COVID ini, dan aku berharap kehidupan kita itu setelah pandemi ini berlalu jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih
malah jauh lebih lebih bagus deh, lebih baik dari sebelum pandemi. Aku berharapnya begitu, amin ya. By the way, aku masih belum bisa menghindari penggunaan plastik ya untuk sampah, teman-teman. Aku belum bisa mengurangi ini, tapi memang berusaha untuk tidak memperbanyak sampah juga sih. Mudah-mudahan someday bisa benar-benar zero waste ya. Mudah-mudahan. Masih belum dapat formulanya mesti gimana. Mudah-mudahan ya. Yang penting jangan terlalu banyak menggunakan bahan plastik aja. Tapi memang benar-benar yang aku prioritaskan. Untuk sampah ya sewajarnya seperti ini. Oke, sekarang aku udah masuk area dapur. Aku lagi beresin dulu barang-barang yang udah aku cuci tadi sore maksudnya. Setelah itu juga aku lanjut cuci piring lagi yang udah digunain malam. Setelah itu ya beres-beres dapur sebentar dan kegiatan aku malam ini selesai setelah itu. Nah teman-teman, kalau malam kayak gini memang nyaman banget, nggak digangguin sama Kila ya beres-beresnya. Kalau siang itu kalau sedikit masuk dapur aja, wah anak tuh udah nyusulin ke belakang. Segala yang aku pegang mau dia pegang. Lagi masa aktif-aktifnya banget. Dan kemarin juga aku kaget Kila udah mecahin gelas, terus numpahin minyak goreng semangkok. Untung minyaknya itu udah nggak panas. Coba kalau masih panas ya Allah, aku nggak kebayang gimana. Jadi si anak ini lagi bener-bener aktif banget teman-teman. Makanya bahaya banget kalau aku meleng sedikit gitu. Si anak ini udah ngambil barang-barang di dapur dan langsung lempar. Kemarin juga gelasnya itu sampai bener-bener bubuk kacanya itu. Aduh ya Allah bahaya ya. Jadi bener-bener aku lebih nyaman beres-beresnya tuh di malam hari, karena kalau siang aku takut Kila kenapa-napa. Sedikit aku ke dapur dia ikut, aku megang apa dia pengen, kayak bahaya deh. Oke, cuciannya juga nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja karena ini juga sebenarnya barang-barang dapur yang baru aku beli sih. Tadi sore aku sempet ke toko perabotan rumah, jadi aku beli saringan itu yang baru tuh. Terus aku beli tambahan sendok hanya setengah lusin. Terus beli apa lagi ya? Oh iya, sendok sayur yang putih itu juga aku baru beli, harganya murah cuma 4.000. Nah yang ini ya. Terus sendoknya aku beli setengah lusin, harganya 13.000. Agak tebel, aku pilih yang tebel biar gak gampang patah ya sendoknya. Bagusnya sih merek apa sih, Dolphin ya kalau nggak salah. Cuman tadi aku nggak nemu ya. Jadi udah pakai merek yang seadanya aja, cuman yang tebel. Ini saringannya juga aku beli baru. Dia itu lebih lebar gitu ya mangkok saringannya. Oke, cuci piring sudah selesai dan seperti biasa aku mau bersihin sinknya. Belum deh, nanti aku masih nyuci sospen ya satu itu yang bekas goreng masak tadi siang. Ini aku cuci juga sampai bersih dan pakai spons yang halus aja biar lapisan granitnya nggak cepat rusak ya teman-teman. Nah, alhamdulillah panci-panci atau wajan-wajan aku di rumah sekarang itu pantatnya bersih ya teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali aku pakai itu langsung aku cuci. Terus aku usahakan si pantatnya itu nggak kena minyak. Yang bikin pantat panci jadi gosong dan jelek itu kan karena ada minyak di situnya, jadi berkerak di situ. Jadi teman-teman kalau mau pantat pancinya bersih, usahakan mencuci panci atau wajan itu harus segera setelah kita pakai ya. Jadi kalaupun ada minyak yang nempel di pantatnya itu jadi nggak berkerak. Nanti kapan-kapan aku liatin ya panci-panci sekarang yang ada di rumah aku tuh bersih semua, nggak ada kotoran yang berkerak di pantatnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga cuci piringnya. Tadi juga aku sempat cuci botol susu Kila, cuman nggak aku rekod. Dan sekarang aku lagi ngelap-ngelap tabletop. Nah, di video sebelumnya juga aku udah pernah sharing kalau untuk kompor tanam ini memang harus rajin kita bersihkan, karena dia tuh kelihatan banget kalau sedikit kotor aja kelihatan teman-teman, dan membuat nggak nyaman sih kalau aku lihatnya ya, dekil gitu kalau nggak langsung dibersihin. PR banget. Tapi nggak apa-apa, karena dengan demikian kan jadi membuat makin rajin untuk bersihin meja atau dapur, kompor dan sebagainya.
Ini juga mesin cuci aku coba lap juga karena ada debu sedikit. Aku juga belum nyuci, padahal ini cuciannya juga udah numpuk sebenarnya. Mungkin besok baru aku akan cuci sebelum aku berangkat. Nah, ini juga aku lagi mau refill beras. Aku kalau beras itu biasa pakai yang merek Topi Koki ya. Iya, yang ini teman-teman. Aku cocoknya yang hijau, yang ini. Biasa aku beli di Naga ya, di Swalayan. Ini sih banyak banget dijual di mana-mana dan harganya juga cukup murah ya. 5 kilo ini sekitar 62 sampai 64 ribu 5 kilo. Aku sebulan cukup 5 kilo sih, kadang kurang malah, kadang lebih malah. Karena nggak begitu sering masak nasi, sedikit-sedikit aja sih. Kalaupun aku masak cuma 2 gelas kecil maksimal. Nah, gelasnya itu gelas takarnya yang ini teman-teman, kecil ya. Aku biasa maksimal itu kalau masak cuma cukup 2 gelas itu aja. Dan ini aku lagi sterilizing botol susu Kila. Dan alhamdulillah dapurku udah bersih, udah rapi. Dan ini teman-teman bisa lihat udah jam 11 lewat. Akhirnya kegiatan malam aku selesai dan aku setelah ini sholat dan langsung tidur. Oh ya, skincarean dulu. Untuk skincare sekarang aku lagi pakai MS Glow kurang dari seminggu dan alhamdulillah ternyata sangat cocok di muka aku. Untuk yang sebelum-sebelumnya yang pernah aku coba, akhirnya beberapa saat setelah aku pakai kurang cocok akhirnya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis ya. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.